Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arsenal resmi daratkan Alex Runarsson. Arsenal mengumumkan telah berhasil mendaratkan Alex Runarsson dari Lyon pada Senin 21 September 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Runarsson jadi pemain selanjutnya yang berhasil dibeli Arsenal di bursa transfer musim panas 2020. Runarsson adalah pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. Kiper berusia 25 tahun itu pun merupakan pemain yang berasal dari Islandia. Runarsson sendiri direkrut Arsenal dengan durasi kontrak hingga Juni 2024. Pemain baru Lazio positif terjangkit COVID-19. Muriqi baru bergabung ke Lazio pada 15 September 2020. Melansir laporan Football Italia, Vedat Muriqi sudah menjalani tes swab di Turki sebelum menyelesaikan dokumen transfernya dari Fenerbahce. Dia kemudian melakukan pemeriksaan medis di kota Roma pada minggu lalu. Hasil pemeriksaan medis tersebut menunjukkan jika Muriqi positif terinfeksi COVID-19 tanpa menunjukkan gejala. Alhasil pemain jebolan akademi klub Kosovo Liria itu mesti menjalani isolasi mandiri guna memulihkan kondisinya. Muriqi pun terpaksa menunda laga debutnya bersama Lazio di kompetisi Liga Italia. Selamat tinggal Barcelona! Vidal sudah tiba di Milan sejak Minggu 20 September 2020 malam waktu setempat. Inter bahkan telah memperkenalkan Vidal sebagai pemain barunya di media sosial. Dengan demikian, Vidal turut menandai akhir dari kerjasamanya di Barcelona yang sudah berjalan selama 2 tahun. Bersama Barcelona, Vidal memenangi 2 trofi, yakni La Liga dan Piala Super Spanyol. Dia juga mencatatkan 96 penampilan dengan 11 gol. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Barcelona setelah menghabiskan 2 tahun yang indah di klub hebat ini. Tulis Vidal dalam akun Instagram pribadinya. Atletico Madrid dapatkan Luis Suarez. Luis Suarez merapat ke Atletico Madrid. Striker asal Uruguay itu gabung Atletico secara gratis usai sepakat memutus kontraknya dengan Barcelona. Suarez akan merelakan sekian persen dari uang yang seharusnya dibayarkan kepadanya dan opsi untuk memperpanjang kontraknya sampai 2022. Sebagai gantinya, striker berusia 33 tahun itu bebas gabung ke klub manapun. Atletico Madrid memberi pemain asal Uruguay itu kontrak berdurasi 2 tahun. Dapatkan Suarez, Atletico Madrid lepas Morata ke Juventus. Domino transfer terjadi antara Barcelona, Atletico Madrid, dan juga Juventus. Pemain yang terlibat adalah Luis Suarez dan Alvaro Morata yang berimbas pada Edin Dzeko. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Suarez kabarnya sepakat pindah ke Atletico Madrid. Imbas kedatangan Luis Suarez adalah Atletico Madrid harus menjual satu pemainnya agar bisa memenuhi batas gaji pemainnya, Alvaro Morata, yang akan dilepas. Alvaro Morata sendiri akan dilepas ke Juventus. Si Nyonya tua mengalihkan buruannya kepada striker asal Spanyol itu setelah transfer Edin Dzeko belum juga rampung. Ia akan menjalani tes medis sebelum meresmikan transfer ke klub yang sedianya pernah dibelanya. Manchester United makin dekat dapatkan tanda tangan Ismail Lassar dari Watford. United mengincar winger kanan andalan Watford, Ismail Lassar. Sarr sendiri disebut sebagai rencana B jika United tak bisa merekrut Sancho di musim panas 2020. Karena pada akhirnya Sancho memang tak bisa dibeli, maka United langsung mengalihkan perhatiannya kepada Sarr. Bahkan menurut laporan dari Daily Express, Manchester United sudah hampir pasti mendapatkan tanda tangan pemain berusia 22 tahun tersebut. Bila melihat laporan sebelumnya, kemungkinan Sarr bakal dipasang harga oleh Watford di kisaran 40 juta pound sterling atau setara 758 miliar rupiah. Nama Cavani sudah ada di kantor Real Madrid. Real Madrid mendapat tawaran untuk merekrut penyerang berpaspor Uruguay Edinson Cavani. Menurut laporan yang disampaikan Marca, Selasa 22 September 2020,
Madrid hanya harus membayar gaji Cavani yang sebesar 7 juta euro atau sekira 120,8 miliar rupiah per tahun. Jumlah tersebut nampaknya tidak akan menjadi masalah untuk klub sekelas Madrid. Saat ini nama Cavani sudah berada di kantor Madrid. Menurut laporan, Madrid sudah sepakat untuk memenuhi tuntutan gaji Cavani tersebut. Gennaro Gattuso isyaratkan Kalidou Koulibaly hengkang, Manchester City siaga. Gattuso tidak menutup peluang timnya akan menjual Kalidou Koulibaly di bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, Gattuso akan lebih senang jika Koulibaly tetap bertahan. Koulibaly santer dikaitkan dengan kepindahannya ke sejumlah klub top Eropa. Manchester City disebut-sebut berada dalam urutan terdepan dalam perburuan Koulibaly. Penjualan bek sentral Senegal itu diyakini bisa menyehatkan kondisi finansial Napoli setelah mereka memboyong Victor Osimhen dengan rekor transfer klub senilai 70 juta euro. Koulibaly sendiri masih terikat kontrak di San Paulo hingga 2023. Namun Gattuso memberi isyarat bahwa Napoli sangat mungkin untuk melepas Koulibaly di musim panas ini. Ingin datangkan Lingard, Tottenham Hotspur tawar 569 miliar rupiah ke Manchester United. Tottenham dikabarkan kepincut untuk mendatangkan pemain Manchester United Jesse Lingard. Tim asal London Utara ini dilaporkan berencana akan menawar 30 juta pound sterling atau sekira 560 miliar rupiah kepada Manchester United agar Lingard menjadi milik mereka. Menurut Daily Star, Mourinho berharap bisa bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut. Dia meyakini bisa mengembalikan permainan terbaik Lingard. Milan versus Bologna, 2 gol Ibrahimovic, Paolo Rossoneri menang 2-0. AC Milan tidak menemui kesulitan berarti saat bertemu Bologna dalam laga pekan perdana Serie A yang digelar hari Selasa 22 September. Melawan Bologna, klub asuhan Stefano Pioli tersebut menang dengan skor 2-0. Gol pembuka pada laga ini tercipta di menit ke-35 melalui sundulan Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic waiting for the cross. There it is! Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Rossoneri mendapat peluang emas mencetak gol dari titik putih di menit ke-51. Usai Ismail Benacer dilanggar Riccardo Orsolini di kotak penalti. Ibrahimovic maju sebagai eksekutor Milan dan dia sukses menyarangkan bola ke gawang Bologna. Ibrahimovic, powerful. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Milan menempati posisi ketiga dengan torehan 3 poin, sementara Bologna berada di posisi ke-17 dengan near poin. Wolves versus Manchester City, The Citizen menang 3-1. Manchester City memetik kemenangan 1-3 pada kunjungan ke markas Wolverhampton, Molineux Stadium, Selasa 22 September. Kemenangan ini jadi pembuka perjalanan Manchester City di musim 2020-2021. Menit ke-19, wasit menunjuk titik putih. De Bruyne dijatuhkan tepat di tepi kotak penalti. De Bruyne sendiri yang maju sebagai Algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. On City's opening day of the new campaign, there's your answer. Menit ke-32, City mencetak gol keduanya lewat tembakan Phil Foden. Sterling, good football, brilliant, what a wonderful goal. Skor 0-2 bertahan hingga babak pertama usai. Di menit ke-78, Wolves berhasil memperkecil ketinggalan melalui tandukan Raul Jimenez. Kevin De Bruyne. Cross is a good one, header's even better. Namun di menit injury time, The Citizen berhasil mencetak gol lagi melalui sepakan Gabriel Jesus. Oh, the deflection takes it in. Skor 1-3 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil tersebut, Manchester City berada di posisi ke-7 dengan 3 poin, sedangkan Wolves menempati posisi ke-12. Sementara itu, di lain pertandingan, Aston Villa berhasil mengalahkan Sheffield United dengan skor 1-0. Kalau masih 20 tahun, Ibrahimovic pasti bisa cetak 4 gol. Zlatan Ibrahimovic berhasil mengantongi 2 gol dalam laga perdana Serie A 2020-2021 Selasa 22 September. Namun penyerang AC Milan tersebut yakin bisa mencetak gol lebih banyak andai usianya lebih muda.
Selepas pertandingan, Ibrahimovic mengungkapkan kepada awak media kalau dirinya mampu mencetak gol lebih banyak di pertandingan tersebut. Namun sayangnya usia tidak lagi mengizinkan dirinya untuk melakukan itu. Kondisi saya sedang baik, saya sedang bekerja, ini adalah pertandingan kompetitif kedua musim ini, buka Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia. Kami meraih kemenangan dan saya bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Andai saya masih berusia 20 tahun, saya pasti bisa mencetak 2 gol lagi. Lanjutnya. AC Milan ketiban berkah, Federico Chiesa tolak Manchester United. Bintang Fiorentina Federico Chiesa dikabarkan memberi sebuah kode penting kepada klub-klub Serie A Liga Italia. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Presiden Fiorentina, Rocco Commisso. Dilansir dari Football Italia, Rocco Commisso mengatakan bahwa Chiesa telah menolak tawaran dari klub luar Italia, dalam hal ini adalah Manchester United, dan hanya ingin bermain di klub Italia. Belakangan, santer dikabarkan Chiesa kian dekat ke AC Milan dengan status pemain pinjaman. Dilansir dari Calciomercato, Chiesa bisa bergabung ke skuad Stefano Pioli itu dengan status pemain pinjaman selama setahun dan klausul panjang dari Ante Rebic. Performa turun, Van Dijk dituding pemalas dan acuh tak acuh. Performa Virgil van Dijk terus disorot sejak awal musim baru. Bek tangguh Liverpool ini terlihat tidak setangguh musim lalu, bahkan cenderung ceroboh dan mudah membuat kesalahan. Van Dijk bahkan disebut arogan dan kini disebut pemalas oleh mantan pemain timnas Belanda, Wim Kief. Kief tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Van Dijk, tetapi jika harus menebak, dia merasa penurunan Van Dijk ini disebabkan oleh rasa berpuas diri. Van Dijk merasa hebat dan itu membuatnya berhenti berusaha berkembang. Viral Lionel Messi sendu sekali juga tak semangat bawa trofi. Sebuah video berisikan Lionel Messi sedang viral. Isinya adalah ketika Barcelona meraih trofi Joan Gamper. Dalam video tersebut, La Pulga terlihat sendu di bench Barca. Messi pun juga terlihat tak bersemangat saat menerima trofi tersebut. Pemandangan itu bikin netizen bereaksi. Tak sedikit yang bersimpati kepada La Pulga karena mereka merasa bahwa Messi saat ini berada dalam tawanan Barca yang tak mau melepasnya. Ilkay Gundogan positif COVID-19. Manchester City mengkonfirmasi gelandangnya Ilkay Gundogan terinfeksi virus corona. Kasus tersebut merupakan yang ketiga dalam skuad City dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, Riyad Mahrez dan Aymeric Laporte dinyatakan positif COVID-19. Gundogan sendiri kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan ke depan karena sedang isolasi mandiri sesuai dengan protokol Liga Primer dan pemerintah Inggris. Piala Liga Inggris, Spurs lawan tim divisi 4. Kane perlu main? Jadwal pada Tottenham Hotspur berlanjut ke Piala Liga Inggris menghadapi tim League 2 Leyton Orient Rabu 23 September. 2 hari kemudian Tottenham akan kembali bertanding dengan menghadapi Skandija tim Makedonia dalam pertandingan kualifikasi Liga Eropa. Meski Tottenham menghadapi jadwal padat, Jose Mourinho tetap membuka peluang untuk menurunkan Harry Kane saat menghadapi Leyton Orient. Mourinho menilai Tottenham butuh striker untuk menghadapi tim yang diprediksi bakal main bertahan. Performa Rashford terpengaruh saga transfer Sancho ke MU. Marcus Rashford kurang mengilap sejak fase akhir musim lalu. Penurunan performa Rashford diyakini berhubungan dengan saga transfer Jadon Sancho ke Manchester United. Performa kurang meyakinkan diperlihatkan Rashford saat Setan Merah ditumbangkan Crystal Palace 1-3 di laga pertama Liga Inggris 2020-2021. Striker internasional Inggris itu cuma melepaskan 1 tembakan selama 90 menit di atas lapangan. Mantan pemain Chelsea, Tony Casarino, menilai Rashford sudah menurun setelah lockdown. Menurut dia, penampilan itu disebabkan karena spekulasi transfer Jadon Sancho. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!